Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas dari suatu data yang telah kita kumpulkan dengan menggunakan software Minitab. Dalam kasus ini saya memiliki suatu variabel yang bernama jumlah sel aerob. Jumlah sel aerob ini saya dapatkan yang pertama, pengamatan pertama ada 200 sel, pengamatan kedua ada 440, yang ketiga ada 220, yang keempat ada 1100 dan juga seterusnya. Jadi di sini kalau kita lihat data-data yang saya kumpulkan sebanyak 30 ini merupakan jumlah sel aerob yang memang jumlahnya itu sangat bervariasi. Kalau kita ingin menguji apakah data yang kita kumpulkan ini berdistribusi normal, maka kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dengan kita menggunakan software Minitab, ini kita bisa memanfaatkan beberapa metode uji normalitas di sini. Di Minitab ada fitur khusus di mana kita bisa melakukan uji normalitas tergantung metode yang ingin kita gunakan. Caranya yang pertama, kita bisa klik Start, kemudian pilih Basic Statistik, kemudian dipilih Normality Test. Kemudian jika di sini kosong di bagian variabel, kalian klik variabel, kemudian klik data yang ingin diuji normalitasnya, kemudian dipilih select. Di sini ada 3 metode uji yang bisa kalian gunakan. Ada uji normalitas dengan menggunakan metode Anderson-Darling, metode Ryan-Joyner, dan juga metode Kolmogorov-Smirnov. Di sini sebagai contoh kita akan mencoba ketiga-tiganya, cuman kita akan lihat bagaimana perbandingan dari ketiga metode ini. Misalkan saya pilih metode Anderson-Darling ini, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas dengan menggunakan metode Anderson-Darling ini. Kita bisa lihat bahwa kumpulan titik-titik dari plot probability ini, dari persentase plot ini tidak mengikuti garis normalnya. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa jumlah sel aerob yang kita kumpulkan ini dia tidak berdistribusi normal karena dia tidak mengikuti garis yang berwarna merah ini. Ini juga diperkuat dengan hasil uji statistiknya dengan kita melihat nilai p-value-nya. Nilai p-value ini adalah peluang untuk menerima hanum, sehingga semakin besar nilai p-value maka semakin besar juga peluang untuk menerima hanum. Kita lihat di sini bahwa nilai p-value di sini tertulis kurang dari 0,05. Artinya nilai p-value yang didapatkan ini kurang dari 0,05. Kalau kita bandingkan dengan nilai taraf nyata alfa sama dengan 0,05, ini kita dapat kesimpulan bahwa hipotesis yang kita dapatkan dari uji normalitas ini adalah tolak hanum. Di hipotesis uji normalitas H0 itu menyatakan data yang kita peroleh berdistribusi normal. Untuk H1 data tidak berdistribusi normal. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa karena nilai p-value kurang dari taraf nyata sebesar 0,05 yang kita gunakan alfanya, maka data jumlah sel aerob ini tidak berdistribusi normal. Ini berdasarkan hasil uji dari kita menggunakan metode Anderson-Darling. Kita coba bandingkan dengan menggunakan metode yang lainnya. Itu kita coba kita klik Start, kemudian kita klik Basic Statistik, kemudian pilih Normality Test. Sudah memasukkan yang sama jumlah sel aerob, kita coba menggunakan metode Ryan-Joyner. Nah di sini metode Ryan-Joyner juga memberikan output yang sama apabila di plot seperti ini. Jika titik ini tidak mendekati garis merah, maka kita bisa mengatakan bahwa data ini bisa cek lagi buat ya kita bisa menggunakan uji normalitas ini dari hasil uji normalitas menggunakan
sini kalau kita lihat hasil p-value-nya kurang dari 0,010 dan ini nilainya juga masih lebih kecil dari alpha 0,05 yang memberikan kesimpulan bahwa karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujiannya itu berupa tolakan nol yang memberikan kesimpulan bahwa sel air yang kita dapatkan tidak berdistribusi normal. Kita akan coba lagi dengan cek dan metode yang satunya lagi menggunakan kita klik start, kemudian pilih basic statistik, kemudian pilih normalitas lagi. Kita bisa klik Kolmogorov-Smirnov, kita klik OK. Dan ternyata dari hasil Kolmogorov-Smirnov kita bisa lihat juga dari probability ini, karena titik-titiknya tidak mengikuti garis merah normal ini, maka kita bisa katakan bahwa jumlah sel aerob yang ditemukan itu tidak distribusi normal. Kita juga bisa cek lagi dengan menggunakan p-value. Hasil p-value juga sama dengan kiri dan Wheeler ini, karena nilai p-value masih kurang dari 0,05, sehingga karena p-value lebih kecil dari alpha, maka hasil probability plotnya ini kita peroleh dari hasil sel airnya dan kita kumpulkan tidak berdistribusi normal. Adapun juga kita bisa memanfaatkan graphical summary dari menggunakan menu ini. Selain kita menggunakan menu dari start, kemudian basic statistik, kita pilih ke normalitas untuk menguji normalitas. Kita juga bisa pilih graphical summary. Di graphical summary juga ada hasil uji normalitas. Selain kita bisa melihat dari probability plot, kita bisa juga lihat dari grafik stoknya juga. Jika di sini kosong, diklik variabel, kita klik jumlah aerob, kita pilih select. Confidence level kita tetap biarkan sekitar 5% ya, kecuali untuk beberapa kasus jika di soal ataupun kita ingin diubah menjadi 99% atau 10%, kita bisa pilih jadi 90 ataupun 99. Kalau kita sudah memasukkan ini, kita klik OK. Maka di sini merupakan hasil dari uji normalitas dari variabel jumlah sel aerob. Di sini juga sebenarnya kalau kita menggunakan menu graphical summary, ini juga terlihat di sini merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Anderson-Darling ini. Dari hasil di sini p-value-nya kurang dari 0,005 yang menunjukkan bahwa nilainya itu masih lebih kecil dari taraf nyata yang kita gunakan, yaitu alpha 0,05, sehingga keputusan hipotesisnya berupa tolakan 0 yang menunjukkan bahwa kita menerima H1 yang berarti data yang kita kumpulkan tidak berdistribusi normal. Hal ini juga kalau dari grafik kita bisa lihat, bisa membuat bahwa di sini di data awal memang terlalu tinggi, kemudian dia sedikit melenceng ke arah kanan yang menunjukkan bahwa datanya itu dia terlalu melenceng ya, dan juga terlalu runcingnya itu suka sebelah kiri. Ini tuh kita bisa lihat di squaresnya di kanan. Kurtosis di sini tidak terlalu tinggi, berarti dan itu juga bisa diperkuat lagi dari hasil box plot. Terdapat 3 pencilan di sini, jadi titik-titik ini dia menunjukkan pencilan, tertulis outlier symbol di baris keempat, jumlah sel aerob 110 ya, 100 ya, 100 saya. Jadi bisa dikatakan baris keempat kita hanya di sini itu baris ke-8 100 bahkan 15. Nah, jadi 3 angka itu disebut dengan pencilan. Demikian video terkait kita menguji normalitas dengan menggunakan software Minitab.
tab. Jika data di sini